Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iketut DSPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri Saskrat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses coaching dengan melalui supervisi akademik dengan guru yang saya observasi, yaitu atas nama Ibu Ninyoman Widiani SPD, yaitu guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Saskrat. Nah, tentunya di bawah bimbingan dari pengajar praktek saya, yaitu Pak Putu Agus Wimandana, dan juga fasilitor saya, yaitu Pak Amdani. Baik, silakan simak proses coaching untuk supervisi akademik dan juga observasi kelas yang saya laksanakan bersama dengan Ibu Ninyoman Widiani. Baik, selamat pagi Bu Ninyoman. Selamat pagi Pak Ketut. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Ini sudah berkenan hadir dengan saya. Dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Bu, di hari ini kan kita melakukan kegiatan diskusi ya terkait dengan rencana Ibu bahwa hari ini Ibu akan melakukan presentasi lagi sebentar. Oke, tapi sebelum melakukan presentasi di kelas, mungkin ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu ya terkait dengan kesiapan Ibu mengajar, seperti apa kesiapannya. Saya tahu Ibu juga bisa. Oke. Ya. Oke, Ibu nanti mengajar di kelas berapa, Bu? Nanti saya akan mengajar di kelas MIPA 5, Pak. Oke, berapa jam pelajaran, Bu? Untuk di kelas MIPA 5, 2 jam pelajaran. Oke, nah berkaitan dengan itu, Bu, bisa menjelaskan sedikit gambaran dengan tiang dengan tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai nanti? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya akan capai di sini, terkait dengan bermain drama ya. Nah, dalam materi bermain drama di sini, tujuan yang ingin saya capai yang pertama adalah bagaimana memahami struktur dari drama yang dibaca atau ditonton. Nah, kemudian menelaah bagian-bagian penting dari naskah drama yang dibaca atau ditonton. Itu saja, Pak. Berarti ada Iya, dua tujuan yang saya lakukan. Baik. Nah, terus untuk area pengembangannya, apa saja yang menjadi target Ibu pengembangan dari Ibu? Nah, yang menjadi target untuk area pengembangannya di sini adalah 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Nah, di sini untuk pengetahuannya, siswa dapat memahami apa itu drama. Nah, kemudian yang kedua untuk keterampilannya, siswa mampu membuat naskah drama dan mempraktekkan drama tersebut. Nah, kemudian untuk sikapnya, siswa mampu mempraktekkan salah satu tokoh dari drama, dari naskah drama yang sudah ditulis. Jadi siswa mampu ini ya memahami karakternya ya, karakter ya, dari pemain-pemain yang sudah mereka rencanakan ya. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Jadi apa yang menjadi pengembangannya, mungkin menurut saya ya, itu sudah mencapai 3 ranah ya. Pengetahuan ada, keterampilan ada, sikap. Oke, nah untuk mencapai itu, untuk mencapai area tujuan pembelajaran, ada pengembangan itu, strateginya gimana, Bu? Nah, untuk mencapai ketiga area pengembangan itu, saya menggunakan 3 strategi. Nah, saya siapkan yang pertama itu adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi ini menggunakan 3. Yang pertama konten, yang kedua ada proses, dan yang ketiga produk. Nah, dalam konten di sini saya akan menyajikan beberapa contoh naskah drama yang saya ambil dari internet dan buku-buku. Kemudian yang kedua itu saya akan menayangkan contoh drama yang saya sudah dapat dari YouTube. Kemudian untuk prosesnya, di sini saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat belajarnya, Pak.
misalkan di sini ada 3 minat belajar, ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Nah, gaya belajar ya? Iya, gaya belajar. Saya menggunakan gaya belajar siswa, yaitu ada auditory, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian untuk produknya, produk di sini saya menyuruh siswa memilih apa yang tugas ya, apa yang penilaiannya, apa yang menjadi passionnya mereka ya. Apakah dia membuat naskah drama, ataukah dia mementaskan salah satu drama yang menurut kelompoknya dia, yang apakah dipentaskan atau hanya naskah saja yang dikumpul. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengambil produknya itu dengan yang memberikan penilaian bisa pilihan ganda atau uraian, Pak. Nah, itu saja. Jadi dalam hal ini Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan kontennya lewat berbagai bentuk media pembelajaran ya. Ada dalam bentuk naskah drama, ada yang dalam bentuk video. Ini kan yang Ibu sampaikan tadi itu menjembatani dari gaya belajar mereka ya. Yang visual mungkin dia suka menonton atau membaca, bagi yang auditori mungkin mendengarkan, bagi yang kinestik mungkin ya melihat bagaimana drama-drama yang ada di video ya. Oke, luar biasa Ibu. Kemudian prosesnya juga tadi Ibu menyampaikan itu adalah berkaitan dengan membagi foto berdasarkan berikutnya juga sudah Ibu sampaikan yang membuat naskah dan sebagainya, kan ada yang mempraktekkan ya. Ini kan untuk menjembatani yang belajar kinestik. Baik Bu, ada lagi Bu yang mungkin Ibu perlu sampaikan terkait dengan persiapan mengajar nanti biar Ibu nanti lebih siap lagi mengajarnya, ada nggak? Nah, hal apa? Misalnya Ibu saat akan memberikan mereka diskusi, ada nggak bahan atau apa yang diberikan kepada siswa selain materi? Untuk bahan yang saya gunakan ya, mungkin saya langsung dengan membagi kelompok, melakukan pendekatan. Jika ada yang kurang dalam kelompoknya itu ya saya memberikan pengarahan langsung biar dalam proses ya pengerjaannya apa yang diminta itu ya bisa hasilnya bisa semaksimal mungkin saja. Kalau misalnya gini, Ibu ngasih LKS nggak LKPD? Ya, ada LKS-nya Pak. Oh, ada LKS ya. Di LKS-nya Ibu akan tuangkan ya, apa yang menjadi langkah-langkah siswa dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu, jadi hal-hal yang penting itu sudah Ibu sampaikan ya. Nah, ada beberapa catatan khusus yang juga dapat berikan sedikit sama Ibu ya. Rekan-rekan, kalau memungkinkan nanti juga ada mungkin satu yang mudah-mudahan Ibu di FTP-nya ya, mungkin yang bisa cek FTP-nya Bu. Yang itu perlu juga menjadi penekanan dalam belajar itu yang pertama adalah bagaimana dalam proses belajar terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu mungkin Ibu nanti bisa mengambil ya. Saya berikan saran seperti itu. Di mana budaya positif itu bisa nanti tekankan pada siswa. Kemudian yang kedua juga ada KSI. Ya, jadi kalau saya sarankan KSI itu yaitu kompetensi sosial dan emosional, itu kalian Ibu harus belajar itu bagaimana siswa itu supaya bisa melakukan kegiatan menyalurkan diri sendiri, memanajemen dirinya, berkolaborasi, kemudian mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Ibu bisa tambahkan ya. Yang saya yakin Ibu pasti. Berarti kira-kira nanti siap ya Bu mengajar? Yang misalkan Pak. Ya, terima kasih. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih atas kegiatan hari ini ya. Sebelum mengajar lagi sebentar, mohon izin saya akan mendampingi Ibu dalam proses belajar dan mengajar. Ya, oke, semangat ya. Terima kasih. Panjalimat Kawite. Om Swastiastu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Tujuan pembelajarannya, nah untuk KD-nya dia. KD dalam drama ini adalah yang pertama mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Ya. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya dan pembelajarannya adalah memahami struktur dari drama yang dibaca atau ditonton. Yang kemudian yang kedua menelaah bagian-bagian penting dari drama. Dan edukasi waktu silakan dibaca dengan terkait dengan drama. Drama, kemudian bagian-bagian dari drama, yang ketiga unsur drama, yang keempat struktur drama. Ya, ada yang sudah tahu? Ya, drama itu apa? Drama itu cerita karya yang dibebaskan lagi. Sayu. Yang artinya apa? Saya tahu. Apa artinya dramoi? Itu dari bahasa Yunani. Ya, berbuat, bergerak, jadi bisa kita simpulkan menggambarkan kehidupan dan watak tokoh-tokohnya melalui tingkah laku ini dan dialognya. Ya. Nah, drama ini hampir mirip ya penjelasannya dengan cerpen, tetapi di sini yang membedakan antara cerpen dengan drama seperti cerpen sama ya. Nah, itu tadi sudah jelaskan. Ini drama ini hampir mirip dengan cerpen, yang membedakan adalah adanya di dialog. Itu kan ciri-ciri utama dari drama, ya adanya di dialog. Ya. Nah, yang pertama bagian dari drama itu ada, nah kemudian ada komplikasi. Harus ada komplikasi. Anak-anak dengar tak? Kenapa dia meninggal? Katanya komplikasi. Berarti apa? Iya, konflik. Klimaks. Ya. Tadi ini oke kata klimaks inti dari drama tersebut. Nah, drama yang disebut dengan penutup. Ya, klimaks itu komplikasi, dia masuk ke sana, bukan berkoda. Tujuh. Kita bilang dulu ya. Unsur dari drama ada unsur ya, unsur inti.
unsur ini ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Masih ingat semester 1 itu? Oke. Tema ini artinya apa? Ide pokok. Ya, ide pokok. Batasan yang mendasari drama tersebut. Itu kalian sama dalam umum. Kemudian alur rangkaian tidak kan? Ini ada tokoh dan penonton. Tokoh itu ada. Kalau dalam suatu drama pasti ada tokoh. Babak, adegan, prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama ada Babak. Babak dulu. Dengan kelompoknya dan sudah jadi kemarin ya, sesuai dengan minat belajar kalian. Silakan yang visual di ini kalian kali sudah dibalik. Yang silakan tadi di sini jumlahnya 30, 5 ya silakan disimak dengan baik. Nanti Ibu akan memberikan UKS. Dari drama tersebut, ya pasti ada pertanyaan. UKS-nya sudah ada, nanti Ibu akan bagikan. Ya, saling mengingatkan ini tiap kelompok ya. Siapa tokohnya, alur yang digunakan apa, latarnya bagaimana, ya.
Yaitu kami ingin mempresentasikan dari video yang kami amati tadi. Tema dari film ini yaitu sifat dan jadi. Menurut kalian, yang seberapa pentingkah drama dalam kehidupan kalian sehari-hari? Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, drama itu sangat penting karena dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sadari kita ada melakukan drama itu. Ada yang bisa menambahkan? Tepuk tangan dulu. Terkait dengan drama, apa tantangannya yang kamu hadapi dalam materi ini drama? Karena mungkin tempatnya kita berkomedi, jadinya susah untuk berkonsentrasi. Terus tantangannya tadi saya menganalisis mengenai tema atau alur dari Tangan dulu. Lakukan ya agar minat belajarmu semakin bertambah, semakin meningkat. Apa yang kamu lakukan? Belajar sambil bermain lah. Oke. Kan agar bisa kita semakin semangat untuk belajarnya. Mungkin sebelum belajar kita bisa istirahat yang cukup dulu di rumah. Oh iya, benar. Bagaimana caranya untuk melakukan minat belajar yang berwaktu dong? Kapan kita istirahat? Ya, kapan kita belajar? Nah, ini juga dengan hiburan. Kalau di sekolah mungkin tergantung guru mapelnya. Ya, ada yang memberikan permainan, kemudian ada yang ceramah saja, bosan saya yang mungkin diisi dengan hiburan dan lain sebagainya. Ya, kalau di rumah kan kalian yang membuat hiburannya sendiri, tapi jangan terus yang menghibur diri, juga belajar. Ya, intinya adalah kita mengatur waktu. Ya, jangan waktu mengatur kita. Ya, sudah. Nah itu, sekarang dari si nomor absen dan nilai. Nah, silakan jawab pertanyaan ibu satu saja. Ya. Apakah kalian sedang memahami materi yang sudah ibu sampaikan? Nah, silakan ditulis. Sebutkan dan jelaskan struktur dari drama. Ya, silakan.
kebangsaan dari teks drama. Struktur kebangsaan dari teks drama. Bisa? Nah, silakan bukunya dibaca-baca dulu. Ya, nanti ada pertanyaan mungkin kalian bisa ya. Ya, nama ini Ibu Tutoka. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Param Santi Kawete. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi ada aktivitas ya di sekolah. Tadi masih ada proses presentasi untuk P5-nya kelas 10. Ya, Ibu. Jadi hari ini terima kasih Ibu sudah datang kembali ke ruangan siang ya, dengan pembelajaran kita ya. Jadi kita akan melaksanakan presentasi di mana kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran. Dan hari ini kita lakukan. Oke. Terkait dengan itu Bu, Mbak ingat kembali Bu, jadi apa yang telah Ibu kemarin lakukan pembelajaran di kelas, kan Bu menggunakan strategi, kemudian itu mungkin bisa sedikit akan terkait dengan itu. Oke, ya. Di sini dalam proses pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran disiplin. Oke. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran? Pada saat proses pembelajaran, saya sebagai guru merasa senang karena siswa yang saya ajarkan itu mampu memahami apa yang sudah saya berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Oke. Jadi Bu merasakan ya bagaimana dampak atau hasil dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu lakukan. Jadi kalau lebih lanjut lagi Bu, inspirasi yang Ibu rasakan itu setelah menggunakan itu kayak gimana inspirasi? Dari strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya banyak belajar dari siswa dan mengenal berbagai macam karakteristik siswa. Jadi saya terinspirasi untuk ya membuat media pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Di medianya sudah dulu ya. Ya. Ibu upayakan supaya menarik, bervariasi. Karena sesuai dengan kebutuhan siswa juga, Ya. Pak. Jadi yang sudah Ibu rasakan kan dari segi media. Apa Ya. lagi yang sudah Ibu selain media? Selain media, yang saya rasakan itu antara yang lainnya itu adalah adanya komunikasi antara siswa dengan gurunya atau diskusi langsung. Jadi kalau kita lihat dari diferensiasi itu kan yang Ibu tahu kan ada berapa tuh? Ada tiga ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah apa? Yang Dari segi pertama ada konten, ya. kemudian proses dan produknya. Nah, selanjutnya apa semua yang Ibu rencanakan itu berjalan dalam pembelajaran? Ada yang berjalan sesuai dengan harapan, ada juga yang belum. Ya, kendalanya begini, Pak. Kalau saya menggunakan aplikasi, berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran di kelas itu terkendala internet dan sinyal. Jadi Iya, ada itu yang pertama. kendala ya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya pengeras suara di kelas gitu. Kemarin saya mungkin lupa mempersiapkan ya. Saya kira laptop saya bisa itu speakernya besar, ternyata tidak untuk penayangan video dramanya karena saya memaparkan materi itu
tentang bermain drama. Jadi saya memakai salah satu contoh drama yang ada di internet, yaitu saya ambil itu di YouTube. Jadi pengeras suaranya tidak ada. Nah, untung ada bantuan dari siswa yang memiliki pengeras suara. Jadi pembelajaran bisa berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga itu waktu untuk menonton video itu cukup lama. Jadi pada saat tatap muka itu, satu kali tatap muka hanya 2 kali 45 menit. Jadi pada saat penayangan video itu kan karena alur ceritanya begitu panjang, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harus membutuhkan waktu lebih lama lagi. Baik, terkait dengan itu Bu, jadi Ibu sudah merasakan ya yang terjadi, yang belum berjalan, Nah, kedepannya kira-kira Ibu pengennya seperti apa? Supaya harapan Ibu kan pembelajaran itu supaya bisa berjalan. Harapan kedepannya kayak gimana Ibu? Nah, rencana kedepannya. Nah, rencana kedepannya kalau saya sebagai guru harus mempersiapkan sebelum pembelajaran itu dimulai apa yang perlu dipersiapkan agar saat proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, Ibu harus mulai dari sarana, kemudian kesiapan kita juga mengajar di kelas. Ya, model pembelajaran. Oke, di luar biasa Ibu. Akhirnya Ibu sudah berhasil menemukan sesuatu yang belum Ibu bisa jalankan di kelas. Nah, juga Ibu sudah menyampaikan harapan atau komitmennya ke depan ya, jadi menyiapkan lebih optimal lagi. Oke, nah berikutnya lagi Bu, karena ini sebenarnya kembali kepada Ibu sendiri, bagaimana saya ini statusnya adalah bagaimana mengoptimalkan ya, jadi apa yang Ibu lakukan itu supaya nantinya Ibu yang akan menjalaninya seperti supaya apa yang Ibu harapkan di kelas itu bisa berjalan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, indikator yang menunjukkan bahwa mungkin itu sudah paham dengan materinya itu kayak gimana Bu? Nah, indikator pencapaian yang diterima oleh siswa itu, yang bisa digali oleh siswa itu, siswa mampu ya mengidentifikasi tokoh dan penokohan yang ada dari drama yang sudah saya tayangkan buat YouTube. Jadi memahami ya sesuai dengan apa, sesuai dengan tujuan ya? Iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi kalau misalnya apa yang Ibu rasakan? Jadi yang Ibu rasakan dan berhasil menyatakan mengerti ya atau puas dengan apa yang dipahami dalam hati Ibu tertentu. Ya, saya sebagai seorang guru merasa senang dan bahagia karena bisa melaksanakan tugas dengan baik ya, karena apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima oleh siswa dan sesuai dengan tujuan dan rencana pembelajaran yang saya harapkan. Yang merasa senang gitu. Ya, di sana ya tingkat kepuasan kita ya. Tingkat dimana kita bahagia, jadi apa yang menjadi target kita bisa itu materinya puas dengan pembelajaran yang sudah biasa Ibu. Jadi berikutnya lagi Bu, kalau yang Ibu rasakan kemarin ya kan sama itu hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan apa saja ya? Yang saya rasakan hal-hal yang baik ya, yang pertama saya bisa mengakomodir dan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, saya bisa berkomunikasi langsung atau berdiskusi dengan siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang
ketiga, mengoptimalkan waktu yang ada. Misalnya mungkin pada saat saya ada kesibukan, ada jam pelajaran, jam saya bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu saya tidak bisa mengajar. Jadi saya optimalkan waktu dengan siswa itu belajar sendiri dan membuat video-video pembelajaran di kelasnya. Jadi berusaha untuk bagaimana Iya. memberikan ruang dan pengalaman belajar mereka dengan apa yang menambah kerja mereka, di mana kemandirian itu akan membuat mereka lebih maksimal ya, Iya. menemukan apa yang menjadi harapan mereka untuk bisa memahami. Itu ya. Oke. Nah, berikutnya lagi Bu Niki terkait dengan sesuatu yang sudah Ibu lakukan di baiknya. Sekarang hal-hal yang apa yang Ibu ingin kembangkan lagi? Hal yang perlu saya kembangkan dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada tiga. Yang pertama ada konten, kemudian yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk. Nah, Ingin dimaksimalkan lagi ya? iya. Itu, Ibu. Nah, jadi baik, jadi terkait dengan itu kita lanjut saja ya ke rencana pengembangan diri. Jadi kan sudah Ibu menyampaikan ingin mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan konten, proses dan nah, kalau dilihat dari tujuannya Bu, tujuan yang hendak Ibu capai, sebenarnya Ibu sudah hanya ingin mengembangkan yang seperti itu. Mungkin masing-masing ya Ibu bisa gambarkan tujuannya. Ya, tujuannya ini ya yang pertama mungkin dari konten ya. Tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yaitu dengan mencari konten-konten yang lain yang bisa menginspirasi siswa, atau bisa juga kita membuat konten, gurunya yang membuat konten untuk menarik daya tarik siswa dalam pembelajaran. Kalau dilihat dari ukuran keberhasilannya, siapa? Keberhasilannya konten ini ya, Ibu kan ingin mengembangkan konten. Ibu berhasil atau tidaknya tujuan Ibu itu untuk mengembangkan itu siapa? Ukuran keberhasilannya ya siswa. Nah, dari video mungkin gurunya dulu membuat konten, jadi siswanya itu merasa tertarik. Oh, gurunya aja bisa, kenapa siswanya tidak bisa? Jadi dia belajar membuat video-video ya. Biasa itu kita belajar dari kesalahan. Nah, jadi ukuran keberhasilannya lumayan sih dari video-video yang saya sudah terima dari siswa. Jadi setelah Ibu memberikan contoh, kemudian siswa terinspirasi Ya. dan akhirnya mereka membuat video, dan di sana Ibu melihat bahwa mereka ternyata bisa juga untuk membuat Ya, konten bisa. yang mungkin lebih banyak interaktifnya ya. Jadi mereka bisa membuat kreativitas. kreatif lagi ya. Iya. Apa yang membayangkan mereka bisa menyanyikan. Oke, jadi kemudian kalau tidak dari pendukungnya Bu, Pendukungnya apa di yang sini. meyakinkan bahwa Ibu akan berhasil mengembangkan? Nah, pendukungnya di sini yang pertama kita sebagai guru memfasilitasi siswa ya, kita siapkan kalau siswanya tidak ada yang bawa laptop, kita siapkan laptop dan LCD juga untuk dia presentasi nantinya. Kalau dilihat dari tadi kan proses juga Ibu ingin kembangkan ya. Jadi Ya. tujuannya kayak gimana? Mengembangkan itu seperti apa? Sebenarnya pengembangan. Nah, tujuan dari pengembangan proses ini adalah untuk menarik, yaitu mengajak siswa itu berpikir kreatif, kemudian kritis, bisa juga bekerja sama. Nanti dalam kerjasama itu dia bisa mengenal karakteristik temannya. Ya. Mantap. Jadi ya dengan proses yang Ibu lakukan kemarin kan di pembelajaran itu apa Bu? Kelompok itu di anak-anak di belajar secara kelompok kecil itu berdasarkan pada apa? Yang sudah Ibu lakukan kemarin kan berdasarkan gaya belajar Bu ya? Iya, gaya belajar, 3 gaya belajar yaitu visual, ya auditory itu Pak, kemudian ada kinestetik. Nah, di sana saya gabung mungkin siapa yang visual, kemudian
auditory, itu ada kinestetik. Dari sana dia akan bergabung, berkolaborasi sehingga kegiatan kelompoknya itu merasa nyaman dan menarik gitu, walaupun tanpa didampingi oleh gurunya. Luar biasa Ibu. Nah, kalau dilihat dari ukuran keberhasilan dan daya dukungnya, bahwa Ibu yakin kegiatan itu akan Ibu bisa optimalkan seperti apa? Ya, ukuran keberhasilannya itu ya siswa bisa berpikir secara kritis, kreatif, membuat konten-konten. Nah, seperti kemarin saya tugaskan buat drama, kemudian saya suruh dulu kirim ke YouTube. Nah, setelah di YouTube baru saya periksa gitu. Nah, pendukungnya dia sudah punya HP sendiri, ya kemudian juga punya mungkin fasilitas laptop di rumahnya. Nah, itu kerjasama yang bagus, ya gotong royong, berpikir kreatif, kritis di antara kelompoknya. Berarti otomatis juga mengarah ke gini Bu ya, ke rasanya ke produk juga nih ya? Iya. Kan ke produk juga nih, karena di sana Ibu sudah menyiapkan bahwa apa yang menjadi tuntutan atau penilaian dalam pembelajaran ini kan kita diminta untuk membuat video drama ya, video drama. Jadi kerja langsung sudah menyampaikan keberhasilan adalah ketika mereka sudah bisa membuat video, ya. Kalau pendukungnya juga sama, tadi menyampaikan mereka sudah punya apa? Baik itu alat berupa HP atau smartphone, kemudian juga laptop, termasuk juga mereka memiliki paket data ya. Jadi luar biasa. Jadi hal-hal yang Ibu kembangkan ini semuanya sudah mungkin bisa digambarkan ya untuk Ibu. Kalau tidak dari waktu untuk Ibu mengeksekusi ini kapan? Nah, karena proses pembuatan video dramanya yang membutuhkan waktu yang lama, jadi itu waktunya saya ambil itu yang mungkin lebih lama. Saya minta itu 2 minggu selesai. Ya, 2 minggu selesai. Jadi dikasih waktunya 2 minggu ya? Iya. Oke Bu, jadi luar biasa apa yang saya Ibu sampaikan tadi ya, dengan percakapan atau diskusi hari ini ya. Dan terakhir Bu, kita sudah tadi diskusi terkait dengan Ibu merefleksikan apa yang telah Ibu lakukan, apa yang telah Ibu rasakan, hal-hal yang baik, kemudian yang masih kurang, yang ingin dikembangkan. Nah, mungkin sekarang dari Ibu sendiri bisa menyimpulkan ya apa yang telah kita bahas tadi dan apa komitmen Ibu ke depannya. Mungkin terakhir nih kita yang minta dari Ibu supaya Ibu sendiri yang merasakan itu ya. Jadi saya sebagai pemandu atau bisa dibilang sebagai coachnya itu, tugas saya adalah bagaimana supaya Ibu sendiri yang mengembangkan potensi Ibu, sehingga apa yang jadi harapan Ibu untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu Ibu bisa lakukan dan bisa rasakan. Silakan Bu untuk yang terakhir nih. Dari strategi pembelajaran berdiferensiasi ini saya dapat simpulkan bahwa ada 3 jenis dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada konten, kemudian ada proses, dan ada produk. Nah, di mana dalam ketiga hal ini dapat melatih siswa untuk bisa berpikir kritis, kemudian bisa lebih kreatif, gotong royong, dan kerjasama yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk komitmen saya akan mengembangkan dan mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain mengoptimalkan dengan baik, saya akan mengkolaborasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan strategi pembelajaran yang lain. Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih. Jadi Ibu sudah merasakan ya apa yang menjadi salah satu hal yang unik ya dari bagaimana mengembangkan baca berdiferensiasi. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu setelah nanti kita bincang-bincang terkait dengan Ibu sudah merefleksikan kegiatan kita dan juga sudah menyampaikan rencana pengembangannya, gimana Pak? Ya, seperti perasaan saya sih senang, bahagia karena sudah menjalankan tugas saya sebagai seorang guru dan menyampaikan materi dengan berbagai macam strategi. Nah,
Yang di sini saya tekankan, optimalkan adalah pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, ya terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu. Selamat, untuk nanti lebih banyak lagi yang banyak bagaimana kita pusat pada murid yang belajar dengan optimal. Oke, silakan Ibu.